Kelurahan Klaipid, Distrik Aimas. Yang kami hormati Kepala Sesi Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kabupaten Sorong. Yang kami hormati
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi munzilil Qur'an wa shalla wa sallama ala mursalil furqan Sayyidina Muhammadin sayyidi waladi adna. Para hadirin jamaah rahimakumullah, dalam kesempatan Maulid Nabi ini baru saya lihat judulnya itu paling banyak. Kalau kita perhatikan di situ tertera ya, di spanduk itu ada akidah satu judul, ada amalia satu judul. Ya, Pak kasih Dimas Islam ya. Ini kalau dibahas kemungkinan bisa 24 jam. SKS-nya 2 SKS gitu. Ya. Ada memperkuat menuju Khairul Ummah. Paling tidak saya mengenalkan kembali, mengingat-ingat kembali tanpa mengurangi esensi daripada Maulid Nabi ini. Karena sering saya sampaikan bahwa ketika Maulid Nabi itu intinya kita sholawat salam kepada Nabi dan mendapatkan syafaat. Tapi kita kemas dalam bentuk akidah yang tentunya dilakukan oleh para ulama-ulama kita yang mencontohkan daripada akhlak Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, Asmillah berarti Pak Supri. Kalau sudah ada jawab berarti sudah antuk berarti. Akidah yang tentunya kita yakini dalam hal pemahaman sudah barang tentu. Kalau kita mengambil ya, salah satu dasar aswaja, saya berbicara aswaja atau ahli sunnah wal jamaah, itu dijelaskan ada dalam hasil muktamar di Lampung. Ya, itu pasalnya itu pasal 5 kalau saya baca dulu. Nah, itu artinya apa? Kalau kita berbicara akidah itu keyakinan dalam keseharian yang kita dilakukan, yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Memang banyak sekali sebelum adanya ahli sunnah atau yang digagas oleh Simbah Haji Hasyim Asy'ari itu banyak sekali akidah-akidah yang tentunya menurut dirinya itu adalah semuanya ahli sunnah wal jamaah. Tapi digarisbesari bahwa akidah yang dinyatakan oleh dalam gabungan ahli sunnah wal jamaah itu adalah yang mengadopsi fikihnya itu adalah imam madzhabul arba'ah atau yang menganut 4 mazhab. Adapun nanti barangkali Pak Dimas Islam muncul mazhab baru ya, misalkan ya, bagaimana hukumnya? Ya kita nggak usah mengikuti. Karena banyak sekali aliran-aliran atau akidah-akidah di Indonesia itu yang keluar dari 4 mazhab, yaitu 4 mazhab tersebut adalah mengikuti mazhab Maliki, ya, Syafi'i, Hambali, ya, alhamdulillah. Nanti kita sudah berarti pelajarannya sudah kata ya. Mazhab satunya lagi Hambali dan Hanafi. Kalau kita baca literatur tentang pemahaman akidah banyak. Ada Al-Qadiriyah, Al-Qadiriyah, Abu Dawud Al-Qadiriyah, itu banyak sekali. Nah, tapi kita khususnya ya orang Indonesia itu yang sudah maklum, tentunya kita selama masih mengikuti 4 mazhab itu kita boleh ya. Ada pun masalah fikihnya tadi 4 mazhab, akidahnya atau tasawufnya, kalau kita sewajar itu mengadopsi daripada pendapatnya siapa? Imam Al-Junaidi dan Imam Ghazali. Meskipun banyak ada ahli tasawuf. Nah, di sini juga tentunya kita juga kembali pada kitab, pada pemahaman yang tentunya al-aqwadul aswad. Aswadul a'adha, komunitas yang banyak. Itu tentunya kalau kita ikut komunitas yang banyak. Kenapa? Karena dalam pemahaman itu Rasulullah sudah menggarisbawahi bahwa nanti di akhir zaman itu terpecah menjadi 73 golongan. Ya, mengatasnamakan semua ahli sunnah wal jamaah.
Yang satu itu adalah Al-Najiyah, itu adalah ahli sunnah wal jamaah. Cuma akidahnya ini yang nanti berbeda-beda. Ya. Makanya kembali ke dalam pemahaman akidah kita kembali. Kita harus tentunya sesuai dengan koridor-koridor hukum yang ada, khususnya yang telah direncanakan, yang telah disepakati ya, oleh ahli sunnah wal jamaah, khususnya adalah yang diberlakukan di negara kita di Indonesia. Apa sih amalun itu? Artinya bekerja. Kerjaan kita itu agar sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ya jelas, kalau kita mengambil bahwa kita itu ketika amal atau berbuat, ya, kita semuanya itu adalah orang muslim yang hadir di sini khususnya. Nah, paling tidak itu mencontohkan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kalau kita mengambil salah satu madhab atau pendapat Imam Tajuddin As-Sufi, ya, bahwa amaliyah itu kalau kita berbicara tentang Islam itu sebagai modal dasar. Sebaik apapun seseorang, kalau sendirian itu pasti keok, kalah dengan komunitas yang banyak. Meskipun tidak menafikan ada golongan sedikit itu bisa menang dalam sebuah komunitas, tapi umumnya ya. Makanya kita kembali dalam bukuan itu, tentunya yang harus kita ingat-ingatkan lagi adalah, saya pesan ada 6 hal, Bu ya, masih melek berarti takutnya nggak ada suara, berarti saya tutup sudah. Hakul muslimi ala muslim, itu kewajiban seorang muslim yang satu terhadap kewajiban muslim yang lainnya. Itu ada 6 ya. Rasulullah menyampaikan ada 6. Yang pertama itu apa? Menjawab salam, produs salam. Makanya saya sering kali mengingatkan. Yang pertama tadi saya dikira nggak lihat, tadi di belakang saya salam, jawabnya sambil nyom-nyom itu. Nanti dulu makanya ngunyahnya. Itu kewajiban, Bu. Ya. Salah satu kewajiban seorang muslim yang satunya dengan muslim dan lainnya itu adalah menjawab salam, membalikan produs salam itu artinya. Bukan Abdul Salam, bukan. Kalau salam itu kaulah yang selamat, mudah-mudahan sesuai dengan nama Abdul Salam diberikan keselamatan dunia akhirat. Abdul itu kaulah assalamu, selamat. Ya, nah itu. Ya, pertama. Yang kedua, kalau kita sudah membiasakan salam sesama saudara kita, insya Allah tidak bakalan dia itu jengkel kepada saudara yang lain. Kalau kita membiasakan ketika kita sampaikan salam, Assalamualaikum Pak D, Waalaikumsalam, kita yang dengar. Cuma kadang-kadang tidak sedikit kita hanya nyampaikan salam, Pak D nya diam saja. Nah itu, ya. Nah itu yang gak baik. Ya. Justru kadang-kadang kita yang dengarkan itu yang wajib. Kalau menyampaikan yang itu sunnah, menyampaikan salam sunnah. Tapi jawabnya ini kewajiban kita sebagai seorang muslim. Kemudian yang kedua, kalau kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari, itu adalah uji berdakwah, memenuhi
undangan. Tapi bukan ini panitianya, oh ya nanti saya lupa. Yang terhormat ketua panitia, ya tahu namanya ya, yang saya hormati. Berapa undangan yang disebarkan? Kalau kita itu mengundang saudara kita wajib datang. Kalau tidak ada halang, itu kewajiban seorang muslim. Insya Allah. Ya, saya dengar tadi Pak Afif bikin undangan itu hampir 100 yang datang alhamdulillah lebih dari 100 karena yang datangnya berpasang-pasangan, artinya yang datang 50 orang, jadi karena berpasang-pasangan 100. Alhamdulillah itu salah satunya. Kalau kita diundang kita datang, kecuali ada udur syar'i, ada halangan, tidak boleh tidak ada. Apalagi kegiatan-kegiatan keislaman atau kegiatan-kegiatan yang bernuansa religi, kita wajib. Kalau kita sesama muslim, itu yang kedua. Nah, yang ketiga ini yang jarang kita laksanakan atau praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila kita mendengarkan orang bersin, kita madosa. Fahamilullah. Ya. Apabila ada orang yang bersin, kemudian orang yang bersin itu melafalkan alhamdulillah, maka kita yang dengar alhamdulillah jawab dengan apa? Ya rahmatullah. Ya rahmatullah. Ternyata ibu-ibu yang masih hafal, adanya belum sampai ke situ pelajarannya. Ya. Kalau kita ada yang dengar lagi ya rahmatullah, jawab dengan yang kedua. Ya dikumul wa istihbalahu. Udah ada yang bersih. Alhamdulillah. Malah jangan marah kalau ada yang bersih itu. Ya. Kita jawab. Kalau yang bersihnya memuji kepada Allah, kita yang dengarkan jawab dengan ya rahmatullah. Enak kalau seperti saling mendoakan, dan insya Allah ukhuwah Islam itu akan terjalin dengan baik. Kalau kitanya selalu menjaga hak-hak sebagai seorang muslim. Itu yang ketiga. Yang keempat, ya kadang-kadang sebagai seorang muslim itu kita Iyadul marid. Apa itu iyadul marid? Menjenguk orang sakit. Ya. Kalau selama kita itu tahu bahwa orang Islam saudara kita itu sakit, meskipun itu bukan saudara, kita sunnah menjenguk. Cuma kadang-kadang ibu-ibu ini yang wafat ini, ya, karena dulunya itu waktu nggak sakitnya selalu bertengkar. Ya. Dibahasa sampai ke 7 turunan nggak bakalan dimaaf, nggak boleh ya seperti itu. Kalau dia itu sudah sakit, ya sudah, kita itu kewajiban jenguklah dia. Ya, ketika saudara kita sakit, kita menjenguk, itu kewajiban kita sesama muslim. Ya. Meskipun waktu sehatnya dia itu wah menjengkelkan, suka ngomongnya nggak karuan, tapi ketika sakit, selama dia itu adalah orang muslim, orang Islam, kita wajib menjenguknya. Nah itu kewajiban kita sesama muslim. Insya Allah kalau sesama tetangga seperti itu, oh dia sakit kita jenguk, tidak bakalan yang terjadi seks atau kesalahannya sakit hati. Udah tahu sakit, udah aja sekalian modal. Ya, anak semuanya bu. Anak kata menang baik, tetangga diam saja ada. Jangan seperti itu. Meskipun dia itu waktu sehatnya itu rewel, bikin jengkel, tapi ketika sakit kita sebagai orang muslim jenguklah dia. Jangan kita mendoakan lu sekalian pe modal, sekalian pe mati. Lagi waras itu jengkelan dari kita. Ya. Ada ngomong Pak Dua sekalian dewa baik. Pas itu sekalian pe modal. Nah, seperti itu. Kita tetap sesama muslim, ya gimana menjenguk. Kalau kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah, ya semakin kuat Islam kita, semakin kuat juga tentunya hubungan hablum minan nas. Seorang muslim satu kepada orang muslimnya itu adalah wa'aulul nas, saling menolong, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, saling menolong tentang kesabaran, saling menolong tentang kebenaran. Sesama manusia itu harus saling tolong menolong. Ya meskipun ya terkadang orang juga banyak yang menjengkelkan yang tidak sesuai dengan kita. Tapi kalau ada istilah bisa bahasa minta tolong, ya kalau kita bisa tolong ya ditolong. Meskipun amunisinya sudah tinggal 1 nih. Contoh,
Misalkan kita punya banyak ya amunisi, tapi untuk menolong itu tinggal satu, ya sudah habis untuk menolong. Ya. Kenapa saya sampaikan harus menolong? Dalam hadis qudsi Allah menyampaikan bahwa kalau kita pengen ditolong oleh Allah, maka kita tolonglah saudara kita. Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Kalau kita pengen ditolong oleh Allah, nanti Allah yang langsung tolong kita itu. Ketika kita itu menolong saudara-saudara kita, ayuh orang-orang muslim. Ibadah yang kita lakukan itu adalah haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, terkait dengan ukhuwah ini, ya, kita ingatkan kembali beberapa hal dalam kehidupan bermasyarakat tentunya. Ya, yang keenam itu kadang-kadang kita lupa juga mengantarkan jenazah sampai ke kuburan. Terutama ibu-ibu sih gak usah lah, takut fitnah. Bapak-bapaknya saja mengantarkan sampai, cuma kadang-kadang baru nyampe perempatan belok. Ya dari rumah sih ya semuanya nganter, tapi ada perempatan hilang satu, perempatan hilang lagi, perempatan hilang lagi. Sampai kuburan paling ada yang cuma gali kuburan saja, sama yang mau tahlil dan sono bisa. Nah padahal itu kewajiban kita sesama orang muslim, sesama tetangga. Ketika tinggal kita antarkan jenazahnya sampai dengan ke kuburan. Nah itu yang kadang-kadang kita lupa. Makanya kekuatan kita itu semakin melemah. Kalau kita laksanakan hal tersebut, insya Allah ukhuwah Islamnya kita itu khususnya di Klaigit dan wabil khusus di jamaah Masjid Al-Ikhlas ini bisa tercipta dengan baik dan tentunya membawa kemanfaatan baik buat diri kita, manfaatan buat juga pengurus-pengurus dan masyarakat secara umum. Nah itu. Jadi 6 hal tersebut yang merupakan salah satu hal yang tentunya harus kita ingatkan kembali, yang kita harapkan bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan tujuan apa? Kuntum khairu ummatin, agar kita paling tidak belajar untuk menjadi umat yang baik, umat pilihan daripada Rasulullah. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, tentunya kita harus melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Wa minna nabi madani sallallahu alaihi wa barakatuh.